Kali ini kita akan membahas mengenai etiologi maloklusi yang perlu kita ketahui sebelum membahas lebih jauh di bidang ortodonsia. Etiologi maloklusi yang akan kita bahas yaitu dari pengertian maloklusinya sendiri, yang dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu Moyer, White and Gardiner, dan Graeber. Kemudian kita akan membahas juga mengenai faktor genetik yang dibagi menjadi umum dan lokal. Kemudian ada faktor trauma yang dibagi menjadi prenatal dan postnatal. Ada faktor pertumbuhan dan perkembangan yang dibagi menjadi penyakit metabolik, gangguan metabolisme, defisiensi nutrisi, postur tubuh, dan lokal. Kemudian ada faktor lingkungan, yaitu kebiasaan buruk, dan yang terakhir adalah faktor gigi atau faktor intraoral. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu apa itu maloklusi. Maloklusi adalah istilah medis untuk menggambarkan posisi atau susunan gigi dan rahang yang tidak sejajar atau yang tidak normal. Kemudian kita akan membahas lebih dalam apa aja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan maloklusi dan bagaimana pengaruhnya terhadap fungsi dan estetika. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan maloklusi. Antara lain adalah faktor genetik. Faktor genetik atau keturunan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan rahang serta gigi seseorang. Maloklusi dapat diwariskan dari orang tua ke anak. Kemudian ada faktor trauma, yaitu cedera pada wajah atau rahang dapat menyebabkan pergeseran gigi atau kerusakan struktur rahang yang dapat mengakibatkan maloklusi. Kemudian ada faktor pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan rahang serta gigi yang tidak seimbang dapat menyebabkan maloklusi. Hal ini dapat terjadi jika pertumbuhan satu rahang lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan rahang yang lain. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini seperti kebiasaan buruk saat anak-anak, seperti menghisap jari, menggigit kuku, atau menggunakan dot dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan rahang serta gigi-gigi. Dan yang terakhir adalah faktor dari gigi tersebut, seperti contohnya kehilangan gigi atau adanya gigi tambahan yang dapat mempengaruhi posisi gigi-gigi yang tersisa dan menyebabkan maloklusi. Etiologi maloklusi. Salah satu hal yang paling dasar dan sering keluar di soal-soal ujian. Penyebab maloklusi itu ada 2, yaitu pola tulang muka yang tidak harmonis dan ketidakseimbangan ukuran gigi dan rahang. Maloklusi itu dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu durasi, frekuensi, lokasi posisi, dan intensitas. Durasi sendiri yaitu lama waktu yang diperlukan dalam melakukan kebiasaan tersebut. Ini yang paling mempengaruhi dari maloklusi. Contohnya, kebiasaan buruk yang dilakukan selama 8 jam. Kemudian ada frekuensi, yaitu berapa kali dalam sehari kebiasaan tersebut dilakukan. Yang ketiga adalah lokasi atau posisi, yaitu daerah yang terjadi. Dan yang terakhir adalah intensitas, yaitu seberapa besar daya atau kekuatan yang diterapkan. Nah, keempat faktor tersebut itu akan mempengaruhi jaringan organ dan akan menghasilkan maloklusi. Etiologi maloklusi itu dibagi menjadi 2 klasifikasi pokok, yaitu ada faktor ekstrinsik atau sistemik atau bisa disebut dengan umum, dan juga faktor intrinsik atau faktor lokal. Untuk faktor ekstrinsik itu dibagi lagi menjadi faktor herediter atau keturunan, ada kelainan bawaan atau kongenital, contohnya seperti bibir sumbing, kemudian ada cerebral palsy, sifilis, dan sebagainya. Kemudian ada pengaruh lingkungan, predisposisi gangguan metabolisme, dan infeksi penyakit, contohnya yaitu gangguan keseimbangan endokrin, gangguan metabolisme, dan penyakit infeksi. Kemudian yang kelima ada kekurangan nutrisi atau gizi. Yang keenam ada kebiasaan buruk. Kemudian ada postur tubuh. Dan yang terakhir adalah trauma atau kecelakaan. Kemudian kita pindah ke faktor intrinsik atau faktor lokal. Nah, di faktor lokal ini contohnya adalah kelainan jumlah, ukuran dan bentuk gigi. Kemudian bisa juga kelainan frenulum labi, prematur loss dan persistensi. Kemudian delayed eruption, kemudian kelainan jalannya erupsi gigi, ankilosis, karies gigi, restorasi gigi yang tidak baik, pengaruh jaringan lunak, dan yang terakhir adalah faktor iatrogenik. Klasifikasi etiologi menurut Moyers dibagi menjadi beberapa hal, yaitu ada hereditar,
Herediter ini dibagi lagi menjadi sistem neuromuskular, tulang, gigi, dan bagian lunak. Yang kedua, ada defek perkembangan yang tidak diketahui asalnya. Ketiga, ada trauma yang dibagi lagi menjadi prenatal dan persalinan dan postnatal. Yang keempat, ada agen fisik yang dibagi menjadi ekstraksi gigi sulung prematur dan makanan. Yang kelima, ada kebiasaan yang dibagi menjadi menghisap jari, mendorong lidah, menghisap atau menggigit bibir, postur, dan menggigit kuku. Yang keenam, ada penyakit yang dibagi menjadi penyakit sistemik, penyakit endokrin, dan penyakit lokal. Untuk penyakit lokal sendiri bisa dibedakan lagi menjadi penyakit nasofaringeal dan gangguan fungsi respirasi, penyakit gingiva dan periodontal, tumor, dan karies. Dan yang terakhir adalah malnutrisi. Klasifikasi etiologi menurut White and Gardiner dibagi menjadi kelainan dasar dental, kelainan pre-erupsi, kelainan post-erupsi. Kelainan dasar dental dibagi lagi menjadi kelainan hubungan antero-posterior, kelainan hubungan vertikal, kelainan hubungan lateral, disproporsi ukuran gigi dan tulang, dan kelainan kongenital. Sedangkan untuk kelainan pre-erupsi dibagi menjadi kelainan posisi perkembangan benih gigi, kehilangan gigi, gigi supernumerari dan kelainan bentuk gigi, retensi gigi sulung berkepanjangan, frenulum labial besar, dan kecelakaan traumatik. Kelainan post-erupsi dibagi menjadi otot, kelainan gigi sulung prematur, dan ekstraksi gigi permanen. Untuk otot sendiri dibedakan lagi menjadi kayak otot aktif, posisi istirahat otot, kebiasaan menghisap, dan kelainan jalur penutupan. Sedangkan klasifikasi etiologi menurut Graeber hanya dibedakan menjadi dua, yaitu umum dan lokal. Untuk umum sendiri dibedakan lagi menjadi herediter, kongenital, lingkungan, penyakit dan keadaan metabolisme, masalah pola makan, kebiasaan buruk, postur, dan trauma kecelakaan. Sedangkan untuk yang lokal dibedakan menjadi kelainan jumlah gigi, kelainan ukuran gigi, kelainan bentuk gigi, kelainan frenulum labial, kehilangan gigi sulung prematur, retensi gigi sulung prematur, erupsi gigi sulung prematur, erupsi gigi sulung tertunda, jalur erupsi abnormal, ankilosis, karies gigi, dan yang terakhir adalah restorasi gigi yang tidak tepat.